Kabut asap masih selimuti kota Palembang. Petani plasma tutup jalan dan kantor PT SIP. Tim e-sport Lahat cetak sejarah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali Anju Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 26 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Anju Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, hingga Senin pagi, udara kota Palembang masih diselimuti kabut asap. Pencemaran udara ini dipicu kebakaran hutan dan lahan di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Aktivitas masyarakat di kota Palembang kini terganggu akibat adanya kabut asap yang saat ini masih menyelimuti udara, baik siang maupun malam hari. Kabut asap saat ini dipicu masih terbakarnya lahan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, terutama di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Meski sempat diguyur hujan hingga menurunnya kabut asap beberapa hari lalu, kini kabut asap kembali pekat menyelimuti kota Palembang. Ya, harapannya pasti kabutnya cepat usai, terus tuh supaya tidak sesak lagi sih, soalnya kan agak mengganggu juga kalau kabut asap ini. Untuk hari ini gimana? Kita lihat suasana pagi hari ini. Masih kabutnya masih lumayan juga. Warga berharap agar kabut asap tersebut segera berakhir dengan pelaku pembakaran lahan dengan sengaja segera dilakukan penangkapan dan diproses secara hukum oleh pihak berwajib. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah truk terbalik di Jalinsum Indralaya Palembang. Beruntung sopir dapat keluar dari mobil menyelamatkan diri. Arus lalu lintas pun macet panjang dampak dari laka lantas tersebut. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalinsum Indralaya Palembang. Kali ini melibatkan 2 kendaraan jenis dump truck dan truk diesel sehingga menyebabkan truk terbalik dan ringsek. Beruntungnya tidak ada korban jiwa. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri, sementara sopir truk diesel luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Kejadian bermula saat dump truck melaju dari arah Palembang menuju Indralaya. Tiba-tiba di lokasi kejadian datang truk diesel dari arah berlawanan melaju dengan kencang sehingga terjadilah kecelakaan itu. Paling cepat itu aku perkirakan 60-an nih. Masalah ada mobil depannya. Sempat Bapak ngindar tak? Iya, aku sempat ngindar, ajak lagi aku ngindar. Memang sih. Wah, kami sama Ida, kami berlawanan. Aku motong, tadinya aku motong. Motong, lah balik aku kan, lah balik asal kan. Nah, ada tahu dah pas aku balik asal, jangan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 kendaraan yang bertabrakan. Korbannya dibawa ke mana, Bang? Untuk korban dibawa ke Puskesmas Indralaya. Bang, ini apa sudah berhasil dievakuasi 2 kendaraan ini? Alhamdulillah sudah dievakuasi dan lalu lintas sudah lancar kembali. Pengendara dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, jangan sampai membahayakan keselamatan, jaga kecepatan dan tertib berlalu lintas. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kuat ada penyimpangan pembangunan jalan Pasar Pagi Betung dibuat asal-asalan sehingga mengalami kerusakan. Jalan yang terlihat mulus ternyata rapuh karena terlihat pasir bukan campuran pasir dan semen di badan cor jalan. Proyek pembangunan jalan yang berada di Pasar Pagi, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, diduga melakukan penyalahgunaan dana. Bangunan cor jalan pasar yang terlihat mulus dan kuat justru sangat rapuh dan mudah sekali rusak.
Hanya dengan tangan, cor dapat dengan mudah dihancurkan padahal jalan belum digunakan. Sumber anggaran dari APBD yang menelan dana 397 juta rupiah yang dikerjakan oleh kontraktor PT Tanjung Tiga Mandiri sangat tidak sesuai dengan spesifikasi. Cor yang seharusnya memiliki ketebalan 15 cm hanya setebal 5 cm, bahkan di beberapa bagian cuma 2 cm saja. Masyarakat yang melakukan investigasi mendapatkan bukti pengerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor asal-asalan. Diduga kuat pengerjaan pembangunan jalan tidak sesuai spek dan tidak cukup volume. Bahwa jalan yang dibangun Pasar Pagi Betung ini memang tidak sesuai dengan peruntukan. Setelah kami cek, informasi yang kita dapat itu di dalam rapnya itu 15 cm, tapi faktanya hanya 5 cm dan sebagian ada yang 2 cm. Kemudian banyak juga beberapa yang menggantung, Pak. Artinya corannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan lah seperti itu. Jadi kami menghimbau, memohon kepada pihak terkait untuk membatalkan proyek ini. Rasanya dalam bangunan jalan di Pasar Pagi ini betul-betul tidak layak karena kondisi jalan ini mungkin dipakai 1 hari pun sudah jebol. Jadi dengan bahannya ini tidak sesuai dengan rap yang mereka laksanakan. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Petani plasma tutup jalan dan kantor PT SIP. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum Khairun minal yadis suplah. nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Warga yang tergabung dalam kelompok petani plasma memblokir jalan dan menyegel kantor PT Swadaya Indo Palma. Penutupan ini dilakukan karena warga yang kesal kepada perusahaan yang ingkar janji dalam pembayaran hasil panen plasma kepada warga. Puluhan warga Sungai Rengit dan Tanjung Lago yang tergabung dalam kelompok tani plasma melakukan blokir di beberapa titik jalan milik PT Swadaya Indo Palma (SIP). Warga menuntut agar perusahaan tidak ingkar janji dan selalu mengulur waktu untuk memberikan dana kompensasi hasil panen sawit plasma. Tidak hanya pemblokiran jalan, warga juga menyegel kantor PT SIP. Warga yang meminta keadilan terhadap PT Swadaya Indo Palma dengan menuntut hak plasma seluas 3.500 hektar agar segera diselesaikan sesuai perjanjian yang dibuat oleh Ketua Koperasi Indo Plasma Bersaudara IPB. Selama ini warga hanya diberi janji oleh perusahaan, namun faktanya hingga saat ini pihak perusahaan belum memberikan kejelasan realisasi janji tersebut. Kasih waktu 1 bulan itu. 1 bulan sudah molor sampai kami beri waktu tanggal 20 belum ada kejelasan, masih molor lagi. Makanya kami mengambil tindakan ini supaya ini bukan apa-apa, supaya lebih selesai, lebih jelas untuk kedepannya nanti. Ke depan kita tidak henti-hentinya untuk menuntut keadilan dari perusahaan untuk kesejahteraan petani plasma. Sementara dari pihak perusahaan belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu perintah dari pusat. Jika tidak memberikan tanggapan, masyarakat akan melakukan aksi pengambilan alih lahan plasma, bahkan akan memetik buah sawit sendiri dan akan mengelola lahan plasma sendiri tanpa melibatkan perusahaan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, puluhan anak muda dari kalangan milenial di Kota Palembang mendeklarasikan putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming, untuk melaju sebagai wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Gibran Rakabuming, putra sulung dari Presiden RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai wali kota Surakarta, mendapatkan dukungan penuh dari para pemuda kalangan milenial di Kota Palembang. Para pemuda tersebut mendeklarasikan Gibran Rakabuming di pelataran Benteng Kota Besak dengan memberikan cap 5 jari dan tanda tangan di atas spanduk putih. Di usianya yang masih begitu muda dan menorehkan keberhasilan dalam memimpin kota Surakarta dan dunia perpolitikan. Atas pengalaman itulah, Gibran pun dianggap sangat pantas sebagai kandidat wakil presiden ke depan. Terkait aturan tentang syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun yang ada pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Tengah digugat ke MK. Kita juga sudah membubuhkan tanda tangan dan juga cap 5 jari kita, bukti keseriusan kami kaum milenial Sumatera Selatan dalam mendukung Gibran untuk dapat ikut serta dalam kontestasi politik nasional nantinya, yakni sebagai calon wakil presiden 2024. Kami menegaskan bahwa hari ini Gibran
adalah sosok milenial dan sosok pemuda yang sudah siap mewakili kaum pemuda untuk ikut serta menjadi calon wakil presiden, siapapun calon presiden. Usai melakukan deklarasi, para pemuda pun membagikan ratusan masker tanda peduli terhadap kondisi alam saat ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjalankan program dari Kemenparekraf RI dan Kemendes, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia menargetkan 100 desa kreatif di Sumatera Selatan hingga akhir tahun 2024. Asosiasi Desa Kreatif Indonesia merupakan organisasi yang bergerak aktif dengan melakukan pelatihan serta pendampingan di desa-desa kreatif. Berinduk dengan tugas pokok ADKI, Kemenparekraf RI dan Kemendes PDTT RI yang memiliki program unggulan pemerintah, yakni 1.000 desa kreatif di Indonesia, sehingga Kementerian menggandeng ADKI Sumsel sebagai penggerak program unggulan tersebut. Menurut M. Sulaiman selaku Ketua ADKI Sumsel, pihaknya akan bekerja keras demi terlaksananya program dari kementerian, dan pihaknya optimis hingga akhir tahun 2024, 100 desa kreatif pun akan tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Kalau untuk Sumsel di Kominfo kita punya program namanya Desa-Desa Digital. Desa Digital itu ada pengembangan dari sisi internet masuk desa, ada sisi UMKM level up, ada digital talent, ada banyak program yang bisa dikolaborasikan dengan Kominfo. Kalau di Kementerian Pariwisata kita punya program apresiasi kreasi Indonesia, ada beberapa program terkait hak kekayaan intelektual yang intinya bisa membantu para UMKM di desa naik kelas dari sisi digitalisasi dan dari sisi pengembangan UMKM tersebut. Untuk desa itu, satu desa itu targetnya apa, Kak? Nanti kita akan bersilaturahmi lagi dengan dinas-dinas terkait bagaimana desa-desa yang menjadi prioritas project pilot yang akan memang kita salurkan program-program dari kementerian. Optimis nggak, Kak, dengan target, Kak? Ya, kita selalu optimis, tetapi kan kita ikhtiar dulu, nanti segala sesuatu nanti ke depan kita lihat. Yang penting apa yang kita lakukan sekarang ini niatnya baik. Dengan kerjasama dari banyak pihak, desa-desa kreatif di wilayah Sumsel akan terbentuk sehingga nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Tim e-sport Lahat cetak sejarah. Informasinya selesai jeda. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi.
Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjina Karamai. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ribuan warga Sumsel memadati halaman Benteng Kota Besak, Kota Palembang, rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan hadiah rumah dan paket perjalanan umroh. Usai melakukan gerak jalan dan senam sehat yang diselenggarakan Partai Hanura. Ribuan warga yang kebanyakan kaum emak-emak ini antusias menunggu keberuntungan mendapatkan hadiah rumah dan paket perjalanan umroh gratis usai melakukan senam dan jalan sehat yang dibuka oleh Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta di halaman Benteng Kota Besak Palembang. Ketua Umum Partai bernomor urut 10 itu merasa senang melihat semangat warga dalam mengikuti kegiatan tersebut. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga bisa menjadi alat pemersatu bagi masyarakat. Kegiatan ini akan terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Sebab kesehatan akan menciptakan pemimpin yang sehat dan pemerintahan yang kuat. Selain melakukan senam sehat, Ketua Umum Partai Hanura yang akrab disapa Oso ini juga sempat membagikan door prize dengan hadiah utama 1 unit rumah dan paket perjalanan umroh gratis bagi para peserta yang beruntung. Saya luar biasa melihat masyarakat Palembang, begitu kagumnya saya bahwa begitu semangat mereka berduyun-duyun datang ke tempat ini dan itu tidak dipaksakan. Mereka datang dengan ketulusan hatinya untuk mengadakan pertemuan sesama umat ya. Dan umat bukan umat hanya umat satu umat, tapi bermacam-macam umat. Itu luar biasa Palembang ini. Oso yang juga ketua salah satu partai pendukung Ganjar Pranowo menyampaikan pesannya kepada masyarakat jelang pemilihan umum 2024 mendatang. Ia berharap pemilu ke depan menjadi pemilu yang bermartabat, tenang dan juga damai di masyarakat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim e-sport Kabupaten Lahat berhasil meraih medali emas di kategori Mobile Legends pada Pekan Olahraga Provinsi Sumsel 2023. Di babak grand final, tim e-sport Kabupaten Lahat berhasil mengalahkan tim e-sport dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Babak final e-sport digelar di Aula SMA Unggul Negeri 4 Lahat yang diikuti 10 kabupaten yang mengirimkan atlet terbaik di cabur e-sport.
Pertandingan e-sport ini merupakan ajang terbesar pertama yang diikuti para peserta, terlebih bagi tuan rumah. Dengan banyak kekurangan ditambah minimnya pengalaman dalam penyelenggaraan dan kompetensi, gelaran Porprov ini sebagai bukti bagi tuan rumah untuk tampil baik sebagai juara maupun penyelenggara. Hasilnya, tim e-sport Lahat di kategori Mobile Legend berhasil mendulang emas setelah mengalahkan tim e-sport Oku. Kalau peserta ini tersebar di seluruh provinsi Bogor, ya kabupaten kotanya ada 10. Nah, 10 ini Lahat termasuk ikut juga karena kita punya Lahat ikut kan ya pastinya. Makanya kami dari Lahat sangat menerima kawan-kawan untuk hadir di sini untuk memeriahkan dan selalu menjadikan e-sport ini salah satu cabang olahraga favorit di Sumatera Selatan. Prestasi cabur e-sport merupakan capaian yang tidak diduga karena sebagian atlet juga harus bertugas sebagai panitia lokal. Ketua cabur e-sport Lahat berharap ke depannya prestasi ini bisa terus ditingkatkan. Dari Lahat Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Pelaku perampokan agen BRI Link diringkus tim gabungan. Poluan ringkus pelaku begal payudara. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini.
Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Tim gabungan Polsek Sukarami dan Polrestabes Palembang akhirnya meringkus otak pelaku perampokan menggunakan senjata api rakitan. Aksi pelaku terekam kamera CCTV merampok toko kelontongan agen BRI Link di Palembang. Pelaku ditangkap di Desa Cicalung, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Polisi yang mengetahui tempat persembunyian pelaku langsung melakukan penggerebekan. Pelaku yang kabur dari kota Palembang bersembunyi di rumah rekannya di Desa Cicalung, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Pardiansyah alias Demang, 32 tahun, warga Madang Suku, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan ini merupakan otak pelaku perampokan tokoh kelontong sekaligus agen Briling di Sukarami, Palembang. Pelaku menggunakan senjata api rakitan mengancam akan membunuh korbannya sehingga berhasil menggasak uang korban sebesar 15 juta rupiah. Selain otak pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang rekannya, yaitu Hoirul Zaman, mahasiswa berusia 23 tahun, dan Reza, 23 tahun, warga Oku Timur, Sumatera Selatan. Peran dari kedua rekannya ini membantu menyimpankan senjata api pelaku, serta mengetahui perencanaan, bahkan ikut menikmati hasil perampokan. Polisi mengamankan pakaian, sepatu, serta jaket dan helm yang digunakan para pelaku. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Pardiansyah alias Demang yang membawa senjata api saat merampok mengaku toko korban sudah 1 minggu diintai. Hasilnya mendapat bagian Rp3.400.000. Usai merampok langsung kabur ke Bandung ke rumah sahabatnya, sedangkan 3 rekan lainnya tidak tahu kabur kemana. Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung tujuan kemana? Bandung tujuan ada teman yang jualan nyales sana. Ya, saya ketemu sana. Kita jemput sama dia. Oke. Kemudian teman-temanmu yang 3 kemana? Nggak tahu saya. Nggak tahu bener? Iya. Pisahnya sejak di mana? Pisahnya semenjak lebaran itu udah pisah. Terus toko kelontong itu udah berapa hari diintai? Udah berapa lama? Ya, semingguan. Semingguan. Yang kita amankan 2 orang ini lagi adalah temannya yang mengetahui perencanaan kegiatan perampokan tersebut, yang notabene ikut membantu menyimpankan senjata api sebagai barang bukti utama, demikian juga menerima hasil kejahatan. Dalam penggeledahan, polisi mendapati senjata api rakitan jenis revolver milik pelaku beserta 4 butir amunisi aktif. Dari Palembang, Firdaus Aijus melaporkan. Pengembangan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Oku Timur terus berlanjut. Selain menetapkan 3 tersangka, Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur menyita sejumlah barang bukti dari ketiga tersangka, yakni barang bukti berupa uang lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kasus korupsi dana hibah Bawaslu di Kabupaten Oku Timur masih terus bergulir. Beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur telah menetapkan 3 tersangka terkait kasus korupsi dana hibah tersebut. Selain menetapkan tersangka, Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur juga ikut menyita barang bukti uang sejumlah 2,4 miliar rupiah lebih dari ketiga tersangka. Sebelumnya hasil audit tim penyidik Kejari Oku Timur memperkirakan dalam kasus korupsi dana hibah Bawaslu Oku Timur untuk pengawasan pilkada tahun 2019-2020 mengakibatkan kerugian negara mencapai 4,5 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur mengungkapkan tim penyidik akan kembali melakukan aset tracing atau penelusuran aset terhadap ketiga tersangka. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan sisa kerugian lainnya sebesar 2 miliar rupiah lebih. Baru berhasil melakukan penyitaan sebesar 2,4 miliar rupiah. Jadi masih ada sisa sekitar 2 miliar lebih yang belum kita lakukan penyitaan. Nanti kita akan melakukan aset tracing terhadap berbagai macam harta milik tersangka. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Seorang warga pemilik beruang madu berusia 7 tahun kini menyerahkan hewan peliharaannya ke Polrestabes Palembang. Kepolisian bersama BKSDA Sumsel berencana akan mengkarantina terlebih dahulu sebelum dilepas liarkan di kawasan Marga Satwa Danko. Buster
berusia 7 tahun. Seorang beruang madu berjenis kelamin jantan ini harus berpisah dengan pengasuhnya. Buster ditemukan di wilayah Kabupaten Banyuasin oleh warga setempat. Beruang tersebut selanjutnya dibeli oleh Wawa Bernandus saat berusia 2 bulan. Lalu tumbuh besar hingga berusia 7 tahun dengan bobot tubuh 120 kg. Melihat beruang madu yang diberi nama Buster ini tumbuh besar sehingga pengasuhnya pun merelakan hewan peliharaannya diserahkan ke pihak kepolisian. Polrestabes Palembang berkoordinasi dengan BKSDA Sumsel untuk mengevakuasi beruang madu yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, karena beruang ini sudah menginjak usia remaja dan pemilik juga atau pemberi hibah itu merasa khawatir dan merasa kasihan karena beruang ini sudah menginjak yang lebih dewasa, pada akhirnya diserahkan kepada negara melalui BKSDA untuk dikembangbiakkan ke habitatnya. Tentunya ada 2 mekanisme yang harus dipenuhi. Pertama, apabila memang satwanya layak untuk dilepas liarkan, nanti kita lepas liarkan tentunya setelah direhabilitasi. Tetapi apabila tidak layak untuk dilepas liarkan dikarenakan beruang ini sudah dipelihara sejak kecil, itu nanti akan kita titipkan ke lembaga konservasi. Beruang madu ini akan dikarantina di BKSD Sumsel dan selanjutnya akan dilepas liarkan di kawasan Marga, Satwa Danku, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Niat tanam pisang, kakek dijadikan tersangka karhutlah, informasinya sesaat lagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjina Karawai. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews.
Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Malang nasib seorang kakek di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Niat hati ingin menanam dan berkebun pisang di lahannya, justru jadi tersangka pembakaran hutan dan lahan. Seorang kakek di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Hayati bin Cikmat, warga desa Air Hitam, Kecamatan Jejawi, menjadi tersangka pembakaran hutan dan lahan. Yang bersangkutan terbukti telah membakar di lahannya sendiri sehingga menghanguskan 0,25 hektar lahan. Di mana saat kejadian polisi sedang patroli mendapati warga sedang memadamkan api akibat pembakaran lahan yang dilakukan tersangka. Usai membuka lahan dengan membakar itu, tersangka langsung meninggalkan lahannya. Alhasil polisi mengamankan tersangka berikut barang bukti. Di hadapan petugas, tersangka mengaku membakar lahannya untuk ditanami pohon pisang. Namun dirinya tidak menyangka jika kebakaran semakin meluas. Dari keterangan tersangka, kami dapatkan keterangan bahwa memang benar tersangka melakukan pembakaran yang dengan tujuan untuk membersihkan lahan yang akan selanjutnya ditanamin pohon pisang. Pelaku akan dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara, serta denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 10 miliar. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Setelah viral dan ditetapkan tersangka, pasangan suami istri Dian Rizky Purnamasari dan Roni Berliando atas kasus arisan bodong yang menghebohkan warga Kabupaten Oku beberapa bulan lalu, akhirnya masing-masing divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Akhirnya pasangan suami istri, pelaku arisan bodong yang sempat viral dan menghebohkan warga Ogan Komering Ulu, divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Kedua pasangan ini diputus sesuai tuntunan jaksa penuntut umum Kejari Oku. Kasih Pidum Kejari Oku mengatakan, para hakim sepakat dengan pandangan JPU, termasuk analisis hukum yang mendukung, sehingga mereka menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan. Kedua terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menentukan sikap terkait vonis yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Batu Raja. Dalam putusan ini, majelis hakim menyetujui tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Dian dan Roni dihukum masing-masing 3 tahun 6 bulan penjara. Keputusan ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan dan jumlah korban.
Untuk putusannya, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Kami lakukan penuntutan terhadap Dian melihat kerugian dan banyaknya korban. Kami tuntut dengan pasal 378 dan tuntutan pidana yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Untuk barang bukti yang sebelumnya diamankan, saat ini telah dikembalikan kepada saksi Ria Wulandari berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh para korban. Ada juga barang bukti berupa emas dan perlengkapan salon pada saat pembuktian persidangan milik Devi Murniati juga dikembalikan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan narkoba jenis sabu seberat 10 kg dan ribuan pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka. Untuk melengkapi berkas perkara tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan 10 kg sabu dan 1.395 butir pil ekstasi. Sebelum dimusnahkan, barang bukti senilai 5 miliar rupiah ini terlebih dahulu dilakukan cek kandungannya dan positif mengandung zat kimia. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara di-blender dengan pembersih lantai, lalu dibuang ke parit agar tidak bisa didaur ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Barang bukti yang dimusnahkan ini bisa menyelamatkan 50.000 jiwa manusia dari penyalahgunaan narkotika. Dari barang bukti yang kita lakukan penyitaan dan kita lakukan pemusnahan ini senilai kurang lebih 5 miliar rupiah kalau apabila kita setarakan dengan hasil penjualan sabu pada hari ini. Otomatis dengan nilai 5 miliar ini apabila diasumsikan dengan penyelamatan jiwa manusia untuk setiap kepentingannya, itu kurang lebih dapat dikatakan kita telah menyelamatkan penduduk kurang lebih sebanyak 50.000 jiwa. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 KUHP nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi wanita ringkus pelaku begal payudara. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Modus dengan menanyakan alamat. Seorang pemuda di Palembang nekat memegal payudara seorang wanita saat sedang berjalan kaki. Aksi pelaku terekam CCTV dan pelaku berhasil ditangkap. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku, Sandi, 24 tahun, warga Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, saat melakukan aksinya membegal payudara seseorang wanita. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku berpura-pura menanyakan alamat dengan korban, UM, 52 tahun. Usai beraksi, pelaku langsung kabur meninggalkan korban. Korban yang teriak meminta tolong terdengar petugas polisi wanita yang saat itu sedang patroli, sehingga pelaku ditangkap dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Kejadian itu sendiri terjadi di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Begal payudara. Korban itu lagi apa, Bu? Korbannya lagi jalan, terus kami turun. Nah, kemudian si TSK itu
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan perempuan dan asusila dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebuah truk terbalik alami ringsek akibat laka lantas di Jalin Sum, Indralaya, Palembang, Sumatera Selatan. Beruntung sopir bisa keluar dari mobil dan menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas alami macet panjang. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalin Sum, Indralaya, Palembang. Kali ini melibatkan 2 kendaraan jenis dump truck dan truk diesel sehingga menyebabkan truk terbalik dan ringsek. Beruntungnya tidak ada korban jiwa. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri, sementara sopir truk diesel luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Kejadian bermula saat dump truck melaju dari arah Palembang menuju Indralaya. Tiba-tiba di lokasi kejadian datang truk diesel dari arah berlawanan melaju dengan kencang sehingga terjadilah kecelakaan itu. Sempat Bapak ngindar enggak? Ya aku sempat ngindar, enggak sengaja aku ngindar. Memang langsung. Pak, kami kan sama Ida, kami berlawanan. Aku motong, tadinya aku motong. Oh, motong. Lah balik aku kan, balik asal kan. Nah, ada tahu dah pas aku balik asal, gimana? Kecelakaan ini melibatkan 2 kendaraan truk di kilometer 28 Palembang Indralaya. Untuk terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 kendaraan yang bertabrakan. Korbannya dibawa kemana, Bang? Untuk korban dibawa ke Puskesmas Indralaya. Bang, ini apa sudah berhasil dievakuasi 2 kendaraan ini? Alhamdulillah sudah terevakuasi dan lalu lintas sudah lancar kembali. Pengendara dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, jangan sampai membahayakan keselamatan, jaga kecepatan dan tertib berlalu lintas. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin
ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الترمذي وشارحه، ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين، إلى أن قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik, hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, tersambung kajian kita masih dalam pembahasan bagaimana adab, akhlak, bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Talib, ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah. Aku bertanya kepada pamanku
Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang kan ami, ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan khalatun, bibi, bibi dari saudari ibu kita, panggilannya khalatun, khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Thalib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun. Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki, lanang pasti Ahmad, Muhammad, Fatimah, Khadijah, itu pasti perempuan. Ada beberapa nama ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun, ada. Contoh lain, Talhatun, Talha. Talha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Talha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Talha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Talha. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun. Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang yang ditanya oleh Imam Hasan, jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan, orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus, dah. Arti selalu sedih di sini selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyarul hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia. Bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kalau lagi sedih dapat musibah tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Lagi sedih dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut, senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih musibah murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Nah, jadi Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia, tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tidak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ini orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan tafakkur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir. Itu ibadah tafakkur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakkur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Misalkan tafakkur ketika melihat kehidupan di dunia ini, atau melihat ada orang yang meninggal, tafakkur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakkur, takut dengan kematian. Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakkur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadhakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia, bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakkuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, IQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka IQ-nya,
kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita, karena kalau kita ikuti bakal mentok dan bakal ketemu jawabannya. Takutnya kita nanti jadi zindik, takutnya naudzubillah akidah kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari. Tafakuri itu. Dari pagi sampai malam ngapain tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan man samata naja. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa, artinya kata Allah, tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya. Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi. Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun yuha. Karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua. Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngerasa pinter, ngerasa ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya. Tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongannya, padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia. Naik Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, Abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuma cerita ke yang hadir, tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamnya daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Nabi Muhammad mengatakan, min fikhir rajul qisar khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi salatnya panjang. Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan, khutbahnya panjang nian, sampai kita bingung tadi pembahasannya apa, salatnya makin 2 ayat, fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir salat Jumat, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu Akbar, itu suratnya akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu Akbar, takbir. Cuman itu ayat, surat yang dia baca cuma 1 ayat 2 ayat itu. Itu kebalik di zaman Nabi. Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. Sekali 2 kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan, tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman 1 hadis itu kalau sampai sekarang yang kita baca, Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Jadi itu gudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatakallamu fi ghairi hajah, beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah taala, memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang, itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW, singkat-singkat. Lihat hadis Nabi.
Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau ucapan Nabi, tidak ada yang sampai 1 lembar, itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man shoma tak naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum